saya hormati Bunda Nisa selaku pemateri, serta yang saya hormati Bunda-Bunda TKIT Asibiti. Sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, dan kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Di sini saya sebagai pembawa acara yang akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga kegiatan inti, yang keempat tanya jawab, yang kelima yaitu praktik keyakinan, dan yang keenam yaitu penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga pada acara siang hari ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah TKIT Asik kepada Bunda Dede, kami persilakan. Pada bunda-bunda semua, alhamdulillah saya mengucapkan semoga Allah selalu memberikan kesehatan serta kecukupan rezeki, dan alhamdulillah dalam waktu ini kita bisa bersama sama dalam diseminasi aksi nyata, yaitu tentang keyakinan kelas. Dan semoga selalu Allah berikan rahmatnya kepada semua. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan tentang aksi nyata, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu atau peraturan kelas. Peraturan kelas merupakan pendidikan karakter untuk membentuk budaya pada masyarakat. Mengenai pendidikan karakter telah ditanamkan oleh orang tua kita sejak kita kecil, di mana kita diajarkan mengucapkan salam ketika kita akan masuk dan keluar rumah. Dan saat kita di dalam rumah, kita juga diajarkan oleh orang tua kita yaitu untuk tidak berlari, terus datang untuk merapikan kembali barang-barang ke tempat semula. Juga meminta izin kepada anggota keluarga apabila kita meminjam sesuatu. Dan itu adalah hal tersebut itu merupakan tata tertib atau peraturan keluarga yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Tentu tujuannya orang tua kita itu supaya kita anggota keluarga itu nantinya menjadi manusia yang berakhlak dan bertanggung jawab. Begitu pula di sekolah, peraturan positif termasuk program kurikulum. Dalam perjalanannya, kurikulum telah mengalami perubahan karena sifatnya yang dinamis dan adaptif. Dalam kurikulum paradigma baru atau kurikulum merdeka, tata tertib atau peraturan kelas dikenal dengan istilah keyakinan kelas. Keyakinan kelas tentunya sangat penting dibuat berdasarkan kesepakatan bersama sesama warga kelas, baik itu siswa dengan oleh guru kelas, yaitu untuk menciptakan suasana belajar di kelas yang kondusif, ya, sehingga melahirkan nilai-nilai kedisiplinan, ketertiban, gotong royong, terutama akhlak di dalam kelas. Harapannya dengan adanya
nyata tentang keyakinan kelas oleh calon guru penggerak sebagai budaya positif dapat melahirkan manusia-manusia yang sebagaimana digambarkan dalam P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu diantaranya mandiri, kreatif, gotong royong, berbineka, global, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan bernalar kritis. Dan pendidikan tentang keyakinan kelas ini diharapkan tidak hanya dipelajari dan kita ajarkan kepada siswa saja, tetapi kita sendiri sebagai guru masih tetap harus belajar. Gitu. Sehingga menjadi kebudayaan yang terkasihkan. Jadi keyakinan tersebut kita belajar bersama-sama dengan siswa supaya tetap teraplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membangun manusia yang berkebudayaan. Ya, mungkin itu saja ya tentang aksi nyata dan kepada Bunda Nisa sebagai calon guru penggerak, mudah-mudahan bisa memberikan figur bagi teman-teman semua untuk bisa membuat program tentang keyakinan kelas dan bisa diaplikasikan juga gitu. Hasilnya sampai maksimal. Jadi tidak hanya menyampaikan saja tentang keyakinan kelas itu teorinya seperti yang ini, tapi kita bersama-sama mengaplikasikan, mempraktekkan tentang keyakinan kelas itu apa saja dan aplikasinya. Yang terpenting aplikasinya sehingga bunda-bunda kita semua dan anak-anak bisa memahami apa itu keyakinan kelas dan bagaimana prakteknya dan bisa dilihat hasilnya. Mungkin itu saja ya tentang bagaimana aksi nyata tentang keyakinan kelas itu. Nanti selebihnya bisa disampaikan dan digambarkan oleh Bunda Nisa. Demikian penyampaian dari saya. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu kegiatan inti tentang diseminasi aksi nyata guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bunda Nisa. Kepada Bunda Nisa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti acara saya, yaitu diseminasi aksi nyata ya. Kedua kalinya saya di sini tujuannya ingin belajar bersama ya Bunda. Saya tidak ingin menggurui bunda-bunda semua. Saya yakin Bunda di sini itu hebat-hebat semua. Buktinya sampai detik ini kita bisa masih belajar bersama di sini ya Bunda. Untuk yang ketiga kalinya saya di sini melakukan diseminasi aksi nyata budaya positif ya. Jadi nanti kita harapannya ke depan itu bisa belajar bersama dan menerapkan budaya positif atau keyakinan kelas kita di sekolah tercinta ini. Ya, sebelum saya memberikan materi, saya ingin mengajak Bunda untuk melakukan ice breathing dulu ya Bunda ya. Kita ice breathing dulu, supaya otot kita nggak tegang. Yuk silakan berdiri yuk. Kita berdiri, kita menggerakkan tangan itu ya Bunda, pakai lagu tangan diputar-putar bertepuk tangan itu ya. Ya kita mulai bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Berputar-putar, diputar ke atas.
Di sini profilnya atas nama Ibu Siti Zulifah, ini pengajar praktek di kelompok kami, ini dari Kabupaten Jepara sendiri. Terus ada Ibu Siti Kiptiah Retmawati, itu fasilitator kami di kelompok kami. Terus ini saya sendiri ya, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Jepara. Untuk judul aksi nyata ini yang saya terapkan adalah penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Namun sebelum saya membahas tentang penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas, saya mau mengulas kembali materi yang sudah pernah saya pelajari di PGP, Pendidikan Guru Penggerak. Saya akan belajar bersama dengan bunda-bunda di sini ya. Nah, biar bunda-bunda nggak penasaran tentang pendidikan guru penggerak itu bagaimana sih? Nah, di sini nanti saya sedikit memberikan gambaran tentang materi yang diberikan di PGP selama 2 bulan ini ya, baru habis paket modul 1. Ini modul yang pertama itu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini tidak asing ya bunda buat kita semua, pendidikan tentang Ki Hajar Dewantara. Di sini ada tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut segala kodrat anak, baik itu secara alam dan zaman yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini yang poin yang kita ketahui tentang Ki Hajar Dewantara. Terus berikutnya yang paling fenomenal, ini semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madya manungkarso, tuturi handayani. Apakah ada yang tahu artinya? Ada nggak bunda? Ya, kita artikan ya bunda. Ing ngarso sung tulodo itu di depan sebagai guru kita harus memberi contoh. Ya. Ing madya manungkarso, di tengah-tengah kita memberikan semangat, dan tuturi handayani, di belakang kita memberikan dorongan. Ya. Terus poin selanjutnya yang kita ketahui tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu pembelajaran yang menghamba pada anak. Dalam arti ini pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ini yang selama ini kita sudah lakukan ya bunda-bunda ya. Pembelajaran yang berpihak. Ya, pembelajaran yang berpihak pada anak atau pembelajaran berdiferensiasi ini yang selama ini kita sudah lakukan di TK ya bunda. Alhamdulillah ternyata ini juga masuk di materi PGP. Ya, next. Terus di modul kedua itu ada nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini yang dimaksud nilai dan peran itu bukan untuk hanya guru penggerak saja, tapi sebagai kita semua yang statusnya guru. Ya, di sini nilai-nilai yang kita tanamkan itu ada berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Ini kita bisa merefleksi diri ya bunda ya. Kita selama ini tuh mengajar sudah nggak ya mempunyai nilai-nilai ini? Yang dimaksud berpihak pada anak ya kayak tadi pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, berpihak pada anak. Terus mandiri kita sebagai guru itu harus mempunyai niat belajar sepanjang hayat. Jadi tidak usah nyangger ke kocone kasarannya gitu. Jadi harus punya niatan untuk kita harus jadi pembelajar sepanjang hayat gitu. Terus yang ketiga kolaboratif. Kolaboratif itu sama saja dengan kerjasama. Kerjasama kita sesama dengan teman sejawat itu kolaborasinya bagaimana? Mungkin nanti kumpul kayak yang seperti kita lakukan, membuat administrasi kelas gitu nanti, atau mungkin sharing. Nah, itu namanya juga kolaboratif. Terus reflektif itu kita merefleksi diri kita sendiri. Kita tuh kekurangannya di mana sih? Terus apa yang harus kita lakukan setelah kemarin misalnya ada kejadian yang kurang enak gitu. Jadi ini untuk mengetahui kekurangan kelebihan. Nah, makanya kita butuh merefleksi diri. Terus yang terakhir inovatif. Inovatif itu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Misalnya kayak kita setiap harinya membuat media belajar ya. Media belajar itu juga inovatif karena kan
ilmu itu selalu terupgrade. Jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, ya kita juga tidak tahu ya. Makanya inovatif itu perlu ditanamkan di nilai-nilai guru. Terus perannya itu sebagai pemimpin pembelajaran, ya, menjadi coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Selanjutnya di modul 3 itu kita membahas visi guru penggerak. Nah, visi ini itu membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish, seperti apa yang ingin dicapai. Nah, itu. Ini bagaikan seorang pelari yang mengetahui garis start dan garis finish. Bahkan sebelum ia benar-benar berlari melintasi jalur lari tersebut. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah, impian, dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma baru. Nah, pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, ini ada paradigma baru ya dalam membuat visi sekolah, yaitu dengan cara pendekatan inquiry apresiatif. Nah, ini mungkin Bunda di luar sana juga sudah pernah mendengar ya. Inquiry apresiatif itu apa? Nah, ini suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal positif dalam diri seseorang. Pendekatan IA ini atau inquiry apresiatif itu dipercaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Jadi ketika kita membuat visi sekolah, itu kontribusi dari teman-teman atau guru lain atau orang yang ada di sekolah itu sangatlah penting. Karena apa? IA itu dipercaya bahwa setiap orang itu mempunyai inti positif gitu. Jadi kontribusinya itu sangat diperlukan. Itu mengenai sedikit tentang visi ya. Modul yang keempat yaitu budaya positif. Nah, ini nanti yang akan kita bahas ke depannya ya Bunda ya. Untuk yang modul 1 tadi, modul 2, modul 3 itu saya hanya mentransfer ilmu yang saya dapat dari CGP, PGP itu. Nah, supaya nanti Bunda untuk mengetahui saja ya dan bisa menjalankan nanti di kelas insyaallah. Yuk, selanjutnya yang kita bahas adalah budaya positif. Nah, di sini ada 6 materi yang akan nanti saya sampaikan, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat 5 posisi kontrol, yang kelima segitiga restitusi, dan yang keenam keyakinan kelas. Nah, ini kita bahas yang pertama yaitu disiplin positif. Nah, apa itu disiplin? Kira-kira apa ya artinya disiplin, Bunda? Disiplin teratur. Ya, kita biasanya mengartikan disiplin itu sebagai hukuman. Ya enggak? Disiplin gambarannya kayak hukuman itu di benak kita ya. Tetapi disiplin di sini itu suatu hal yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Disiplin positif dapat membuat murid menyadari dan memahami akan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan atau hukuman. Jadi yang kita bahas di sini nanti disiplin untuk menyadarkan murid, bukan disiplin yang hukuman ya Bunda ya. Terus selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau fondasi kita saat berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nanti ada contoh-contoh nilai kebajikan universal, kita lihat bersama. Nah, ini contoh nilai kebajikan. Misalnya ada kejujuran, bersahaja, percaya, terus bersyukur. Nah, ini harapannya kita kedepannya bisa menjalankan nilai-nilai kebajikan universal dalam budaya positif di sekolah. Ini insya Allah sudah kita ya Bunda ya, praktekkan setiap hari ya Bunda ya. Setiap kita di kelas atau budaya positif
tujuannya ingin memunculkan nilai-nilai kebajikan universal ya. Ini yang dimaksud nilai kebajikan universal. Ini ada perubahan paradigma baru. Coba saya ingin meminta tangannya Bunda yang satu itu dikepal ya. Itu ibaratnya nanti sesuatu yang sangat berharga di hidup Anda. Ya, sesuatu yang sangat berharga itu terserah entah itu handphone, entah itu suami atau entah itu keluarga, entah apa terserah Bunda ya. Coba kepal salah satu. Nah, coba sama temannya, misalnya Bunda Lulu sama Bunda Us. Nah, kepalanya Bunda Lulu diminta sama Bunda Us. Coba itu dirayu bagaimana? Dirayu supaya Bunda Lulu itu mau membuka atau tidak. Itu. Ini nanti berkaitan dengan teori kontrol. Ya, misalnya Bunda Lulu sama Bunda Us minta kepalanya Bunda Lulu yang sangat berharga dalam kehidupannya. Dirayu Bunda. Bagaimana terserah rayuannya? Coba tangannya ada apanya? Buka dulu coba. Semuanya. Yang benar coba tak? Ini semuanya pasang gitu. Yang benar. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa pakai sembarangan. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga, jadi tidak bisa dibuka sembarangan. Terus bagaimana Bunda Us? Apa masih tetap mau ingin dibuka? Bukan ucapan. Tidak membuka dan tidak akan dilepaskan. Karena ini sesuatu yang sangat berharga. Iya. Gimana kalau buka dengan uang? Tidak bisa dibuka dengan apapun. Tidak mau. Yaudah, itu angkat buat saya kalau begitu. Pokoknya buat jenengan, ini buat saya. Iya, terima kasih. Itu tadi salah satu contoh dari Bunda Lulu dan Bunda Us. Bunda Us sampai ibaratnya kayak nyamuk ya Bunda, pakai uang. Bunda Lulunya dirayu, itu Bunda Lulu nggak mau ya. Berarti kesimpulannya, next Bunda. Kita membahas kesimpulannya adalah kontrol diri itu ada pada diri kita sendiri ya. Jadi teori kontrol yang bisa mengontrol diri kita itu adalah ya diri kita sendiri. Jadi kayak tadi Bunda Us sampai ngerayu Bunda Lulunya kan punya kontrol diri. Jadi dia nggak mau membuka karena itu sesuatu yang sangat berharga. Ya, ini perbedaan stimulasi respon sama teori kontrol. Ini stimulasi respon itu teori lama, ini teori kontrol itu yang teori terbaru, paradigma baru ya. Ini semua kalau stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi sampai sini paham ya? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau stimulus respon seperti itu dulu itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol itu kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak bisa disamakan dengan diri kita. Ya, kita misalnya juga di kelas mengenai teori kontrol pada anak. Kita juga nggak bisa memaksa anak, ya karena kendali kontrol itu ada pada diri anak sendiri, dan kita tidak bisa merubah orang lain. Yang bisa merubah itu hanya dirinya sendiri. Jadi seperti itu di teori kontrol ini. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah ini paradigma baru di teori kontrol seperti itu. Ya, next. Nah, ini yang kedua, tadi yang pertama disiplin, yang kedua teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Seperti yang kita ketahui, motivasi itu ada dua ya Bunda. Motivasi yang muncul dari dalam diri dan dari luar. Nah, ini motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau
Ekstrinsik ya, kalau peraturan sekolah ekstrinsik ya. Iya. Semoga nanti bisa menjadi motivasi intrinsik harapannya. Ini mengenai hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu apa? Hukuman itu bersifat tidak terencana, ya, atau secara tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah, ya. Jadi guru yang menentukan, anak tidak tahu apa-apa, gitu. Atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik, psikis, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Disiplin yang kedua yaitu mengenai konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana. Jadi bedanya hukuman dan konsekuensi tadi, kalau hukuman itu tidak terencana, ya, rencana dan terjadi secara tiba-tiba, itu satu arah. Jadi guru yang menentukan. Kalau konsekuensi ini itu sudah disepakati bersama antara guru dan murid. Misalnya kayak di kelas kalau gini, nanti kalau tidak ikut berdoa berarti konsekuensinya berdoa sendiri. Nah itu misalnya seperti itu. Itu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Ini ada contoh antara hukuman atau konsekuensi. Ini ada tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Ini salah satu contoh, misalnya kita ambil satu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Gimana? Hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali, ya, karena terlambat sekolah, ya. Ini hukuman. Ya, secara tiba-tiba karena ada anak yang terlambat, jadi langsung disuruh nulis saya tidak akan terlambat lagi, itu 100 kali. Jadi hukuman itu terjadi secara tiba-tiba, gitu. Selanjutnya ada dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, berarti kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kalau dihukum oleh penghargaan itu ketika kita ngasih menjanjikan hadiah untuk anak untuk melakukan sesuatu atau melakukan suatu perubahan untuk supaya dia mau mengerjakan, itu berarti kita berasumsi bahwa anak tersebut tidak mampu untuk melakukannya atau anak tersebut tidak mau melakukannya. Seperti itu mengenai dihukum oleh penghargaan. Kalau diterapkan di dunia pendidikan di anak-anak kayaknya kurang pas ya Bunda ya. Jadi anak-anak nanti tidak terbiasa dengan hadiah-hadiah. Jadi dia tidak ada motivasi intrinsik untuk memajukan dirinya. Ya. Next. Ini ada beberapa faktor dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu merusak hubungan. Jelas ya Bunda. Misalnya ada anak A dikasih penghargaan. Nah, nanti di depan anak-anak buahnya itu kan dia pasti kan yang anak-anak buahnya itu kan pasti iri ya. Nah, itu bisa merusak hubungan. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Ini jelas juga. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan itu menghukum. Nah, jadi tadi yang kita bahas kalau diterapkan di sekolah kayaknya kurang tepat ya, karena kan juga penghargaan itu menghukum. Jadi tidak bisa memunculkan kreativitas anak. Ini yang yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ini kita lihat yang pertama yaitu untuk bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, terus kebebasan dan kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ya, bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini ada contoh kasus tentang kebutuhan dasar manusia. Tadi kan belum saya jelaskan ya. Ini sekaligus saya kasih contoh dulu tentang kasus kebutuhan dasar manusia. Beberapa anak di kelompok A telah
dan mengeluhkan. Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Heni, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu semua? Nah, ini ada beberapa anak yang datang pada Bu Heni bahwa dia itu mengeluhkan si Doni itu seringkali minta bekal temannya dengan cara memaksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti itu, misalnya ini terjadi di kelas bunda-bunda semua, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu dan apa yang akan Anda lakukan? Dari contoh tadi kasus di atas itu, kita kaitkan dengan pengertian kebutuhan bertahan hidup. Tadi kan kebutuhan dasar manusia kan ada 5. Ini yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kayak kesehatan, rumah, terus kayak makanan gitu. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi kayak seperti makan, rumah, sandang pangan itu ya Bunda ya, itu masuknya di kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kita kaitkan dengan kasus tadi yang ada di atas, yaitu dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh ibu adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan atau survival ya. Kalau dikaitkan dengan kebutuhan bertahan hidup, Doni tadi ngambil makanan bekalnya temennya berarti karena butuh makan ya, jadi untuk bertahan hidup. Selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan sosial, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Itu namanya kebutuhan dasar manusia akan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang seperti ini mempunyai kasih sayang dan rasa diterima itu biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Jika dikaitkan dengan kasus di atas itu, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti dia cari perhatian karena dia butuh kasih sayang dan rasa diterima oleh temannya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga dia memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Karena dia caper, cari-cari perhatian, jadi dia berusaha untuk mengambil makan siangnya temannya tadi. Nah, kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan, yaitu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Anak yang memiliki kebutuhan penguasaan ini yang sangat tinggi itu biasanya ingin menjadi pemimpin. Di kelas ada nggak Bunda seperti itu? Ada kan? Ya, itu berarti anak-anak butuh itu kebutuhan dasar manusia penguasaan. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu akan kekuasaan. Dia ingin menguasai kelas supaya temannya itu takut. Jadi dia suka gitu memaksa gitu kan, supaya dia itu berkuasa di dalam kelas. Next. Ini kebutuhan dasar selanjutnya yaitu kebebasan, yaitu kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak yang seperti ini biasanya menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Itu anak yang
memiliki kebutuhan kebebasan. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Jadi dia ingin mencoba hal baru dari teman-temannya itu, bekalnya temannya. Jadi dia merasa bosan jika dibawakan bekal oleh ibunya yang sama. Nah, yang terakhir, kesenangan. Ya, kebutuhan dasar manusia kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan, hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Anak yang seperti ini biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Ini biasanya banyak yang terjadi di kelas-kelas kita ya Bunda ya. Jadi anak-anak itu butuh kesenangan. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng, ia ingin jahil, ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu ketika teman-temannya itu direbut bekalnya. Itu kan pada ngadu sama Bu Heni ya. Jadi itu menurut Doni itu ekspresinya sangat lucu. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ada salah satu contoh juga, ada kalimat, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, dan gak seru jadinya gitu. Itu kebutuhan yang diinginkan oleh Dinda ya. Kebutuhan yang diinginkan Dinda itu apa? Kesenangan ya. Karena dengan ucapannya seperti ini tadi, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Nah itu berarti dia butuh kesenangan ya. Nah ini yang keempat. Yang keempat kita bahas mengenai restitusi 5 posisi kontrol ya. Restitusi itu apa sih? Kira-kira sudah ada yang pernah dengar belum restitusi? Belum ya? Ya di sini kita belajar bersama ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi ketika ada anak yang salah, itu kita bisa melakukan restitusi ini dengan tujuan itu untuk menciptakan kondisi supaya dia kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Jadi kita tidak menyalahkan atau menghukum gitu. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi restitusi itu juga memunculkan nilai-nilai kebajikan supaya dia apa? Misalnya kayak bertanggung jawab tadi ya, contoh-contoh nilai kebajikan universal supaya bertanggung jawab, supaya supaya lebih berempati, saling peduli, seperti itu. Nah, ini yang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Jadi kita nanti bisa mengevaluasi diri kita sendiri, kita bisa merefleksi kita itu sebagai guru ada di posisi mana sih kita, gitu ya. Nanti saat setelah mempelajari posisi kontrol ini kita bisa merefleksi diri kita masing-masing ya. Sebagai guru itu kita harusnya di posisi mana, dan aku sebenarnya ada di posisi mana saat ini gitu. Yang pertama ada sebagai teman, penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Nah ini ada 5 posisi kontrol. Ada teman, penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan terakhir manajer. Untuk mengetahui apa itu pengertian posisi kontrol, tadi ada 5. Ini ada contoh video ya. Ada video, nanti kita bisa amati bersama. Posisi kontrol sebagai teman itu bagaimana, sebagai pemantau itu bagaimana. Nah ini kita
kita perhatikan dari nadanya, nada ibu gurunya. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini yang kedua, yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisinya sebagai teman. Jadi kita sambil perhatikan kalimat yang diucapkan sama bu gurunya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman,
Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi manajer yang terakhir. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid?
Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Itu tadi 5 posisi kontrol yang sudah kita lihat dari tayangan tersebut. Ada posisi kontrol sebagai teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, sebagai manajer, dan ada yang satu tadi sebagai apa Bunda? Ya, penghukum. Ya, harapannya setelah melihat tayangan ini kita bisa menerapkan posisi sebagai apa? Manajer, ya betul. Nah, kita bisa merefleksi diri kita ya Bunda ya. Selama ini kita itu ada di posisi mana sebelum mengenal tayangan ini gitu kan? Ya, namanya juga manusiawi ya Bunda. Kadang ada emosinya, kadang ya ada senangnya gitu. Udah biasa seperti itu. Tetapi harapannya ke depan yaitu kita bisa merubah posisi kontrol kita, posisi kita itu di manajer gitu. Nah, selanjutnya yang kelima ada segitiga restitusi ya. Di dalam segitiga restitusi ini itu untuk melakukan perubahan yang berkaitan dengan 5 posisi kontrol tadi ya Bunda ya, untuk menyelesaikan suatu masalah pada anak. Ini yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Nah, ini segitiga yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Jadi ada kalimat yang diucapkan itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, gitu. Terus yang kedua, tindakan yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Ya, itu ada pada kalimat, kamu tentunya punya alasannya mengapa kamu seperti ini. Gitu, kita tanya seperti itu sama saja dengan validasi tindakan yang salah. Ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan agar kondisi yang kamu butuhkan gitu ya. Terus yang terakhir itu apa Bunda? Menanyakan keyakinan ya. Ini keyakinan berkaitan dengan keyakinan kelas yang kita sepakati itu di kelas. Nah, itu ada kalimat keyakinan kelas apa saja yang sudah kita buat selama ini gitu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini segitiga restitusi itu gunanya untuk itu ya Bunda ya, untuk menyelesaikan suatu masalah yang dikaitkan dengan posisi kontrol tadi sebagai manajer gitu. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti ini yang sudah dicontohkan ini tadi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah kita sepakati? Apakah tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, seperti itu. Ini ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi tadi ketika melakukan ada anak yang melakukan kesalahan, jadi kita melakukan restitusi itu dengan cara ditawar, ya diberikan tawaran, bukan dipaksa. Kamu harus gini, kamu harus gini. Nanti jadinya ya kita sebagai penghukum gitu ya, bukan di posisi manajer gitu. Kalau di posisi manajer berusaha melakukan seperti ini. Restitusi itu untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu fokus pada solusi. Dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi sesuai dengan pengertian tadi ya, restitusi itu mengembalikan murid
yang berbuat itu pada kelompoknya supaya menjadi lebih kuat lagi di dalam kelompoknya. Next. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang sudah dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, ini tujuannya melakukan restitusi seperti ini, Bunda. Jadi supaya anak itu memperbaiki kesalahan mereka dan mereka itu menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Ini ada contoh penerapan restitusi. Kemarin saya mencoba melakukan restitusi bersama Fadil dan Sabrina. Itu di situ mereka berdua itu yang pertama Sabrina itu tidak memakai seragam dan Fadil itu membuang sampah sembarangan. Nah, ini dari contoh penerapan restitusi posisi manajer yang kemarin sudah saya lakukan di kelas. Ini praktis saya segitiga restitusi kemarin, posisi sebagai manajer dengan melakukan tindakan segitiga restitusi. Nah, ini ada kasus satu, yaitu siswa ke sekolah memakai baju bebas. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, itu tadi di kasus pertama ada Sabrina yang tidak memakai seragam. Terus kemudian saya panggil, saya tanya, Mbak Sabrina kenapa tidak memakai seragam? Jawabnya Mbak Sabrina, maaf Bunda, karena saya itu tadi malam nginep di rumahnya nenek. Jadi tadi mau pulang dulu itu takut kesiangan gitu kan. Terus apakah tadi yang Mbak Sabrina itu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Gitu Mbak Sabrina menjawab, tidak Bunda. Nah, terus apa yang bisa Mbak Sabrina perbuat untuk mengganti kesalahannya? Nah, dia langsung melakukan diskusi bersama teman akan pentingnya disiplin memakai seragam di sekolahan gitu. Berarti dia mempunyai tanggung jawab akan kesalahannya sendiri. Nah, dengan cara tadi melakukan restitusi, menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Gitu. Ini selanjutnya ada kasus yang kedua. Membuang sampah sembarangan.
sembarangan ya. Kemudian untuk melakukan restitusinya itu Mas Fadil itu bertanggung jawab, dia langsung ketika setelah ditanya terus apa yang kamu lakukan, dia akan bertanggung jawab mengambil sampahnya dan membuangnya ke tempat sampah ya. Kemudian dia menawarkan lagi, dia mau membuat poster tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu cara menyelesaikan suatu masalah dengan segitiga restitusi ya Bunda ya. Nah, ini yang terakhir yang kita bahas yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa menjawab, Bunda? Ini paradigma baru ya. Jadi bukan peraturan kelas lagi, tetapi tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Itu. Next. Ini ada pertanyaan romantik. Coba Bunda amati. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Tentu jawabannya tentang mengenai keselamatan. Itu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan. Nah, seperti itu Bunda. Mengapa kok keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Karena yang diusut dari keyakinan kelas itu tujuannya untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan universal gitu. Jadi yang diambil dari keyakinan kelas itu tujuannya untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan universal tadi yang sebelumnya sudah kita bahas gitu. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Ini ada pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dalam keyakinan kelas itu merubah dari kalimat yang negatif menjadi kalimat ke positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, jadi ketika kita di dalam kelas, ya kita menerapkannya keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah bagaimana? Bisa, keyakinan sekolah bisa, tapi itu juga harus atas kesepakatan seluruh warga sekolah. Gitu. Kalau kita di dalam kelas kan lingkupnya kecil ya Bunda ya. Jadi kita mulai dari kelas kita terlebih dulu ya untuk menerapkan keyakinan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ketika kita membuat keyakinan kelas, itu atas kesepakatan warga yang ada di dalam kelas. Jadi curah pendapat anak-anak kita kumpulkan, terus kita ambil nilai-nilai kebajikan mana yang pas, mana yang sesuai yang bisa diterapkan di kelas. Habis itu disepakati bersama dan nanti bisa ditempel di dinding atau di mana nanti supaya itu mengingatkan anak-anak atas keyakinan kita bersama yang sudah kita sepakati ya. Karena keyakinan kelas itu kan tujuannya untuk menciptakan apa Bunda tadi? Nilai kebajikan universal gitu. Next. Nah, ini ada video keyakinan kelas yang kemarin saya sudah melaksanakan di kelas saya. Saya bersama anak-anak kelompok Aljana itu membuat keyakinan kelas bersama. Ya meskipun tidak sesuai dengan anak-anak yang usia jenjangnya lebih tinggi ya Bunda ya, yang namanya anak TK ya, kita sesuaikan dengan kemampuan anak-anak gitu.
Ya, itu tadi contoh penerapan keyakinan kelas di kelompok Aljana ya Bunda ya. Di kelas saya kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas bersama kelompok Aljana dan mereka senang Bunda diajak membuat keyakinan kelas atas kesepakatan bersama gitu. Bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas, kesimpulannya apa Bunda? Ya, sama saja dengan harus menjalankan ya Bunda ya. Peraturan itu kita yang membuat, anak harus menjalankan. Ya, pemaksaan gitu ya. Ya, di situ ada kata pemaksaan gitu. Tetapi kalau keyakinan kelas itu atas ya kesepakatan bersama dan tujuannya untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan ya. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, mungkin ada yang mau bertanya? Terima kasih sebelumnya, ilmunya sangat banyak sekali ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Di sini saya mau menanyakan ini loh untuk pembuatan cek baca Mbak ya. Untuk pembuatan keyakinan kelas itu kan perlu waktu ya. Idealnya itu kapan sih? Maksudnya gini, apakah di awal semester atau ketika semester 2 atau gimana? Maksudnya kan ini kaitannya juga dengan nanti berjalannya istilahnya kegiatan yang ada di dalam kelas itu. Kalau misalkan di awal semester awal itu kan juga mungkin agak ada sedikit problem atau kesulitan karena kita juga masih adaptasi si anak-anaknya gitu. Sebelumnya terima kasih, itu aja sih. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi dari Bunda Miftah itu kapan sih membuat keyakinan kelas itu? Apakah di tahun ajaran baru atau di semester 2 atau kapan gitu kan ya? Saya berusaha menjawab ya. Untuk membuat keyakinan kelas itu tidak ada batasannya Bunda. Jadi mau dilakukan kapan saja itu bisa ya. Asal ada kesepakatan bersama tadi gitu. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu di dalam kelas kan anak-anak itu berkumpul ya. Jadi kita memberi contoh dulu, kita ngasih pengertian dulu ke anak. Nanti kita tarik curah pendapat anak-anak itu nanti kita kumpulkan diambil nilai-nilai kebajikan. Kalau menurut saya membuat nilai keyakinan kelas itu baiknya sih di awal ya Bunda ya, di awal gitu kan kita kasih pengertian ya sambil berjalan lah karena kan anak TK itu kan tidak seperti jenjang SD, SMP, SMA gitu kan. Jadi butuh waktu untuk adaptasi karena kan di awal tahun itu kan pasti berat ya, ada anak-anak baru gitu kan. Jadi butuh waktu untuk menstabilkan kondisi gitu. Nanti kalau sudah stabil bisa dibuat bersama-sama di dalam kelas. Jadi tidak ada waktu dan keyakinan kelas itu nantinya bisa dibacakan tiap hari Bunda karena untuk mengingat anak. Oh jadi keyakinan kelas kita itu seperti ini gitu. Jadi mereka akan terbiasa mengingat dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama gitu. Dan misalnya mau dirubah dalam waktu kapan gitu kan, bisa 1 semester 1 kali nggak apa-apa, bisa itu setahun sekali juga nggak apa-apa ya, fleksibel lah. Jadi nggak ada paksaan gitu, nggak seperti peraturan sekolah kan gitu. Kalau peraturan sekolah kan harus menjalankan, mau nggak mau harus dijalankan dan dipatuhi gitu. Itu atas sepihak gitu kan. Jadi kita sebagai peserta, kita sebagai anggota, jadi mau nggak mau ya harus mengikuti peraturan seperti itu gitu. Tetapi kalau keyakinan kelas beda, lebih fleksibel gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Bunda Miftah gimana, sudah paham ya? Iya. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Ya Bunda, di sini saya mau bertanya ya Bunda Lisa. Untuk tadi kan membahas keyakinan kelas. Nah itu bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu sendiri? Kayak step by step atau cara-cara, mungkin ada yang
Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Bunda Fazan. Tadi bertanya bagaimana cara membuat ya Bunda, bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu supaya bisa dilakukan. Seperti kemarin Bunda, saya sudah membuat keyakinan kelas itu. Yang pertama itu kan kita berkumpul bersama anak-anak ya Bunda ya. Kita berkumpul, kita diskusi, kita memberikan arahan ke anak-anak mengenai apa itu keyakinan kelas. Terus kita kasih contoh dulu. Keyakinan kelas itu misalnya menaruh barang pada tempatnya. Itu kalau diambil nilai kebajikannya apa Bunda? Bertanggung jawab ya, bertanggung jawab. Terus saling peduli itu apa kalau di nilai kebajikan? Ya, berempati seperti itu ya. Jadi yang pertama itu kita kumpul bersama. Karena kita kan di TK ya, tidak di jenjang SD SMP. Jadi kita fleksibel mengikuti anak-anak. Kita membuat kesepakatan bersama dulu ya. Kita membuat kesepakatan. Yang kedua, anak-anak itu mencurahkan pendapatnya. Kita terima pendapat dari anak-anak kita. Misalnya ada yang bilang gini, Bunda tidak boleh lari di dalam kelas ya, kita tampung dulu. Bunda tidak boleh makan sambil jalan ya, kita tampung dulu sampai semua sudah mencurahkan pendapat, terus kita olah. Kalau tidak boleh berlari di dalam kelas, itu kalau dibuat keyakinan kelas, nilai kebajikannya itu kan nilai yang lebih bagusnya itu kan apa ya, berjalan gitu ya. Kita rubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi jangan sampai tidak boleh, jangan gitu ya. Jadi kita ambil kalimat yang lebih positif, berjalan di kelas ya. Terus menaruh barang pada tempatnya, misalnya seperti itu ya. Kalau sudah disepakati bersama, terus kita kalau anak TKB bisa ya Bunda disuruh menulis. Misalnya kalau saya kemarin itu TKA, itu tak tulis yang di papan tulis. Saya menulis di papan tulis itu atas kesepakatan bersama. Karena saya ingin melatih anak motoriknya, jadi tak suruh menirukan. Jadi pilih salah satu aja ya. Kalau mereka sudah buat di kertas origami itu kan warna-warni ya Bunda. Terus kemudian bisa diterapkan di dinding ya, di mading itu. Terus saran saya itu setiap pagi itu bisa dibacakan. Jadi kayak seperti peraturan di dalam kelas, tetapi itu bukan peraturan ya. Kalau peraturan tadi suatu keharusan yang wajib dilakukan, tapi kalau keyakinan kelas tadi ya memang kita tujuannya untuk menciptakan nilai kebajikan gitu. Jadi kita bacakan setiap hari biar anak itu ingat akan nilai-nilai kebajikan nanti yang akan kita laksanakan gitu. Terus setelah menempel di dinding, kita setiap harinya itu mengajak anak untuk merefleksi diri. Apakah tadi sudah melakukan nilai kebajikan apa tidak gitu. Tadi melakukan nilai kebajikan apa saja gitu. Terus untuk merefleksi diri kita juga setiap keyakinan kelas mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali gitu ya, untuk apa? Untuk merefresh kembali keyakinan kelas kita, upgrade gitu. Seperti itu mungkin Bunda Fazia. Iya. Mungkin ada yang lain lagi? Ya, monggo. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya nih Bunda. Di sini tadi kan sudah diberitahu tentang apa tadi keyakinan kelas. Jadi tadi Bunda Fazia juga sudah bertanya bagaimana caranya. Nah di sisi lain saya ingin tahu apakah dari pelaksanaan keyakinan kelas itu ada tujuan tertentu, dan tujuan itu apakah harus mengarah dari budaya positif tadi ya. Budaya positif tadi kan ada 6 tolak ukurnya. Nah, apakah harus ada di dalam 6 tadi atau misalkan lebih itu bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Miftah atas pertanyaannya. Bunda Rohma. Ya. Maaf, ya terima kasih Bunda Rohma atas pertanyaannya yang disampaikan. Bunda Rohma tadi bertanya juga dibuatnya keyakinan kelas itu apakah ada kaitannya dengan budaya positif
tadi contoh-contoh nilai kebajikan universal itu misalnya ada bertanggung jawab, ada bersyukur, berempati, terus apa lagi Bunda? Kira-kira gimana? Banyak ya Bunda ya, nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai kebaikan yang setiap hari kita lakukan ya. Sepertinya sih kita sudah melakukan semua ya Bunda ya di dalam kelas ya, untuk menciptakan itu nilai-nilai kebajikan dalam diri anak gitu. Gak mungkin kan kalau ada anak yang misalnya menaruh barang sembarangan terus kita abaikan kan, enggak ya Bunda, pasti kita menyapanya, kita menegur, kok tasnya ada di bawah, tempatnya di mana. Nah, itu juga salah satu dari keyakinan kelas Bunda, yaitu memunculkan nilai kebajikan, yaitu bertanggung jawab ya. Jadi kita ingatkan kembali, tadi keyakinan kelas kita bagaimana ya gitu. Ada menaruh barang pada tempatnya. Nah, seperti itu. Nah, nanti lama-kelamaan anak itu akan ingat dengan nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas yang sudah kita buat setiap harinya, yang sudah kita bacakan di dalam kelas gitu. Seperti itu sudah? Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Ya. Untuk yang terakhir, yaitu kita mau praktek membuat keyakinan kelas. Nah, tadi di grup sudah saya share itu ya, sudah di-share link Padlet. Nah, di sini kita belajar tentang IT juga Bunda. Kita membuat keyakinan kelas menggunakan link Padlet yang sudah saya share di grup ya. Terutama ini yang guru kelas, coba kita mau latihan membuat keyakinan kelas. Ini saya bukakan Padletnya ya. Kita belajar IT juga Bunda. Kalau kita tidak mengupgrade diri, nanti kita ketinggalan ya. Seperti tadi yang di depan yang sudah saya sampaikan, nilai-nilai guru penggerak itu ada salah satunya mandiri, inovasi. Nah, itu kita sebagai guru mandiri itu pembelajar sepanjang hayat. Jadi harus mengupgrade diri. Nah, di sini sudah saya share link Padlet ya. Caranya bagaimana gitu. Biar kita nanti nggak gaptek menggunakan aplikasi Padlet. Ini keunggulannya itu banyak sekali Bunda. Kalau kita berdiskusi lewat chat, kita bisa menggunakan Padlet. Jadi kita bisa mengemukakan pendapat kita itu lewat ini. Caranya ini, yang tombol plus di klik ya. Kemudian ada subjek. Subjek ini tolong dikasih nama ya Bunda, nama panggilan. Terus ini bawahnya, kemudian itu uraian dari Bunda-Bunda. Nah, ini banyak nggak apa-apa Bunda di sini. Misal di sini ada nama saya misal. Ya. Ya, terus uraiannya di sini itu kayak ini, write something. Kalau di HP di bawahnya ini, di bawahnya subjek. Nah, saya menuliskan menaruh barang pada tempatnya. Terus berjalan di kelas. Kita curahkan pendapat kita ya Bunda ya. Silahkan boleh diisi sebanyak-banyaknya. Kita latihan. Semoga nanti kedepannya kita bisa menerapkan ke anak-anak kita, ke kelas kita ya. Menaruh barang pada tempatnya, berjalan di kelas, membuang sampah pada tempatnya. Saling peduli, publish. Kalau sudah dipublish ya. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, ini ada Bunda Lulu di sini. Menaruh barang pada tempatnya, berjalan di kelas, membuang sampah pada tempatnya. Ini kalau anak-anak jenjang SD, SMP, SMA bisa ya menggunakan
aplikasi ini. Ya nggak apa-apa meskipun belum bisa diterapkan di TK, tapi sebagai pengetahuan kita ya sebagai guru. Jadi biar nggak gaptek dengan dunia IT seperti ini. Ayo siapa lagi yang belum? Udah, ini bebas kalau kita mau ngasih soal apa, terus untuk diskusi apa, itu enak menggunakan ini. Kalau sekarang kan menggunakan link ya Bunda ya, karena lebih efektif, efisien, dan meringkas memori gitu. Jadi kalau misal kayak video di up itu kan berat, jadi enaknya dibuat link seperti ini. Itu buat latihan kita mengenai apa IT ini loh, Padlet. Nah, keuntungannya ya seperti ini. Kita bisa mengutarakan pendapat kita di sini. Nanti ini kalau pesertanya banyak, kotak-kotaknya ini juga banyak Bunda. Jadi enak menggunakan ini. Kalau pengen download aplikasinya ya juga boleh di App Store. Padlet gitu nanti muncul. Kalau online juga langsung bisa. Tapi nanti login dulu ya, jangan lupa. Ketik Padlet, kemudian login, pakai akun yang digunakan. Kalau mau ngedit itu titik 3 ini. Ini ada pilihannya edit, hapus atau apa bisa. Ini ada poin plusnya 2 Bunda. Jadi belajar tentang Padlet sama belajar membuat keyakinan kelas. Jadi ada poin plus-plusnya ini. Nah, terima kasih yang sudah mempublish, mengirimkan ini keyakinan kelas. Ini ada Bunda Faza mengucapkan mencuci tangan, menaruh botol minum sesuai pada tempatnya, terus berjalan di kelas. Ini demi apa? Keselamatan ya. Perlu diingat lagi kalau keyakinan kelas itu sifatnya fleksibel ya. Jadi atas kesepakatan bersama dengan tujuan untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan universal. Tetapi kalau peraturan itu harus sifatnya harus wajib dilaksanakan seperti itu. Nah, ini juga Padletnya sudah paham ya Bunda ya. Kalau mau mempost ini klik tambah. Terus ini ada crop, ini ada simbol melanjutkan ya, melanjutkan gitu. Mungkin sampai sini sudah bisa dipahami Bunda? Ya Alhamdulillah. Harapannya setelah mempelajari tentang materi ini, kita semua bisa melaksanakan perubahan ya Bunda. Kita bisa menjalankan paradigma baru, perubahan yang sesuai dengan harapan pemerintah, yaitu dengan adanya kurikulum merdeka, dengan melakukan perubahan-perubahan di dalam kelas seperti itu. Nah, ini sudah tidak ada yang ditanyakan ya Bunda ya, ya karena juga waktunya terbatas. Dari saya Indonesia CGP Angkatan 7, alhamdulillah sudah selesai melakukan aksi nyata materi tentang budaya positif ya. Alhamdulillah, semoga kedepannya senantiasa selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bunda Nisa yang sudah menyampaikan materinya pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, ya Bunda-Bunda. Dari saya, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari apa ya?
jaga